Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai materi perkembangbiakan generatif hewan kelas 6 muatan pelajaran IPA tema 1 dan subtema 2. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Siti Syakia dengan NIM 2021062131 dari PGSD 5B. Nah, anak-anak hebat, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimana ya cara ayam memperbanyak jenisnya atau keturunannya? Ibu yakin kalian pasti sudah mengetahuinya, bahwa ayam memperbanyak keturunannya dengan cara bertelur. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama atau menyerupai induknya. Adapun tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk mempertahankan hidupnya agar tidak mengalami kepunahan. Sama halnya seperti tumbuhan, hewan pun bisa berkembang biak loh anak-anak. Hewan dapat berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu proses bertemunya sel telur dengan sel sperma. Perkembangan ini dapat disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa proses perkawinan dan tanpa proses pembuahan. Perkembangbiakan ini disebut juga aseksual. Anak hebat, selanjutnya mari kita mengenal bagaimana cara perkembangbiakan hewan generatif. Jadi, apa sih perkembangbiakan hewan secara generatif ini? Perkembangbiakan generatif pada hewan ini ada 3 macam, yaitu ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, ada ovipar. Ovipar ini berasal dari kata ovum yang berarti telur. Jadi, ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pada telur, setelah terjadinya proses pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan atau sel sperma dan sel kelamin betina atau ovum, maka akan terbentuklah embrio. Embrio ini akan berkembang di dalam telur yang dilindungi oleh lapisan cangkang. Nah, kemudian induk hewan akan mengeluarkan telurnya. Induk hewan akan mengerami telurnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, telur itu akan menetas dan menjadi hewan baru. Proses pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu ada internal dan ada eksternal. Pembuahan internal adalah proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Sedangkan eksternal yaitu terjadi di luar tubuh induk betina. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri hewan ovipar. Nah, anak-anak, hewan ovipar itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu, sehingga hewan ovipar ini tidak menyusui anak-anak. Dan yang selanjutnya, tidak melewati masa mengandung dan melahirkan anaknya. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal adalah yang pertama ada burung, ada ayam, ada penyu, angsa, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh hewan ovipar dengan pembuahan eksternal yaitu ada ikan dan katak. Anak-anak hebat, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang hewan vivipar. Hewan vivipar dikenal juga sebagai hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Sel telur atau ovum akan dibuahi oleh sperma dan akan tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin dan akan tumbuh di dalam rahim ibunya. Induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan dan melahirkan anaknya. Lamanya masa kehamilan berbeda antar setiap jenis hewannya, anak-anak. Ciri-ciri umum hewan vivipar antara lain, yang pertama mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu sehingga menyusui anaknya dan melewati masa mengandung juga melahirkan.
Contoh hewan vivipar antara lain, yang pertama ada kelinci, kucing, sapi, harimau, gajah, lumba-lumba, dan kelelawar. Lumba-lumba ini merupakan hewan mamalia laut, dan kelelawar merupakan mamalia yang bisa terbang. Jadi, kedua hewan tersebut juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya ada hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Sekilas, hewan ovovivipar hampir sama dengan ovipar. Namun yang membedakannya, telur pada hewan ovipar akan disimpan di dalam tubuh hingga menetas. Setelah menetas, barulah induk hewan akan melahirkan calon anaknya tersebut. Beberapa ciri hewan ovovivipar antara lain, telur berkembang di dalam tubuh sang induk, tidak menyusui anaknya. Janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur. Dan yang selanjutnya, saat mencapai usia matang, telur akan menetas di dalam tubuh sang induk dan anak pun akan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan ovovivipar antara lain yang pertama ada kadal, bunglon, ular boa, kuda laut, ikan pari, dan juga hiu. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai perkembangbiakan generatif pada hewan, di mana ada yang berkembang biak dengan cara ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan jangan lupa belajar ya anak-anak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.